I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, kembali lagi bersama aku Haula Wulandari dengan NPM 12 10 20 525 dari kelas 2M Manajemen. Oke, teman-teman semua, kali ini aku akan membahas materi mengenai TM 15, yaitu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Sasaran dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pelajar, mahasiswa, maupun hal penonton dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan sharing ilmu mengenai apa itu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Untuk itu, yuk kita simak materinya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. Yang pertama yaitu kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Rumler dan Bryce pada tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi, dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Sedangkan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran terdiri dari yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan menurut De Vries dan kawan-kawan pada tahun 1981. Yang kedua, aspek pengukuran kinerja meliputi produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Yang ketiga, jenis ukuran kinerja terdiri dari ukuran uang, meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Ukuran upaya atau dampak meliputi capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, dan kemampuan mempengaruhi. Ukuran reaksi meliputi penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Ukuran waktu meliputi pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Yang keempat, ukuran kinerja dalam dimensi kualitas meliputi kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Kinerja dan problematika dalam manajemen SDM. Konsep kinerja dalam organisasi.
Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform mempunyai beberapa entries. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Unsur yang terdapat dalam kinerja, yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan meliputi strategi organisasi, SDM, pemasaran, keuangan, dan operasional. Intelijensi kapital dan parameter kinerja secara garis besar mencakup 3 poin, yaitu poin pertama human capital, poin kedua struktural capital, yang ketiga customer capital. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja terdiri dari faktor pendorong, yaitu yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambat terdiri dari 1. Masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. Keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Nah, mungkin itulah tadi teman-teman pembahasan kita mengenai TEM 15, yaitu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye-bye! Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.